semuanya, selamat datang di BAC. Sebelumnya perkenalkan aku Vidya bersama lawan baru dan berdua yang akan menemani sebagian untuk menyaksikan pemberian makan pada exhibit Arapaima sore hari ini. Dari sini kita tidak hanya berdua saja sebagian, kita akan ditemani oleh salah satu aktuaris yang saat ini sudah berada di tengah kita, yaitu terdapat Kakak Ares. Boleh kita sayangin sama Kakak Ares? Halo Kakak Ares. Halo Kakak Ares. Saat ini Kakak Ares sudah bersiap dengan cukup banyak makanan di sisi tengah sebencaran. Dari mana makanan yang Kakak Ares bawa cukup beragam, sudah menyesuaikan dengan buka akun dari masing-masing ikan. Langkah pertama Kakak Ares akan melemparkan makanan berukuran kecil untuk ikan-ikan berukuran sedang sebencaran agar mereka tidak mengganggu makanan yang diberikan khusus untuk biota Arapaima. Mungkin sebencaran yang ingin melihat secara jelas, dipersilakan untuk sedikit menunduk ke sisi bawah ataupun duduk untuk bisa mendapatkan penglihatan terbaik atau view terbaik dari feeding time kali ini. Jika kalian saat ini dua Arapaima remaja sudah berada di sisi tengah dan mereka akan bersiap untuk segera diberi makan oleh Kakak Ares sebencaran. Betul sekali sebenarnya. Yang mana di sini dalam sebenarnya Kakak Ares sudah membawa kotak yang berisikan makanan untuk seluruh biota yang ada di depan kita sebenarnya. Di sini Kakak Ares sudah membawa potongan ikan tepung dan juga terdapat potongan ikan selam sebenarnya. Yang mana di sini makanannya sudah disesuaikan dengan bukaan mulut seluruh biota yang ada di dalam dan tidak lupa diberikan suplemen serta vitamin. Pemberian makan akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dan sore hari ini adalah pemberian makan yang terakhir sebenarnya. Mari kita lihat di sini Kakak Ares menggunakan metode feeding yaitu dengan cara dilempar ke langsung untuk menumbuhkan insting berburu alami pada biota predator yang ada di dalam sebenarnya. Nah, bisa sebentar lihat baru saja Kakak Ares melemparkan pakan untuk biota Arapaima. Dan ada sebentar dengar juga ternyata sedikit terdengar bunyi dentuman, di mana bunyi dentuman tersebut berasal dari mulutnya yang terbuka lebar, dari insang kiri dan kanannya yang ikut terbuka lebar sebenarnya. Betul sekali sebenarnya. Jadi itulah merupakan suara dentuman yang dihasilkan oleh Arapaima juga sebenarnya. Kita mungkin mau kenalan dulu sebenarnya ada ikan apa aja di depan kita saat ini. Tadi sudah dijelaskan ada 3 Arapaima gigas berukuran remaja, di mana ukurannya kurang lebih 1,9 hingga 2,1 meter sebenarnya. Dan ukuran tersebut merupakan belum ukuran maksimal dari biota Arapaima, karena Arapaima ini bisa bertumbuh hingga kurang lebih 3 sampai 4 meter sebenarnya. Jadi ini adalah ukuran setengah dari ukuran maksimal biota Arapaima. Kami juga memiliki alligator di sisi tengah, kanan dan juga kiri sebenarnya, atau biasanya dikenal sebagai ikan buaya sebenarnya. Di mana ikan buaya ini juga bisa bertumbuh menyaingi biota Arapaima. Kami juga memiliki reptile catfish atau ikan lele jumbo ekor merah di sisi bawah sebenarnya. Di mana ikan lele tersebut sangat gemar berburu makanan yang ada di celah bebatuan sebenarnya. Lalu kami juga memiliki biota patin atau patin albino di sisi tengah, di mana ikan patin ini dilengkapi dengan warna yang cukup terang sebenarnya. Karena biasanya patin yang kita temui berwarna cenderung gelap, namun yang kali ini sangat cerah sekali ya sebenarnya. Karena ternyata ikan patin ini mengalami kelainan pigmentasi pada kulitnya. Kami juga memiliki Genghis Khan sebenarnya, atau biasa dikenal juga sebagai ikan hiu air tawar. Dari sebenarnya terlihat pada area sirip punggungnya sangat terlihat seperti ikan hiu. Lalu kami juga memiliki black paku di sisi tengah sebenarnya, di mana morfologinya cukup mirip seperti biota piranha. Tapi ternyata ikan tersebut memiliki sedikit perbedaan pada struktur giginya sebenarnya. Di mana black paku ini memiliki struktur gigi seperti gigi geraham manusia. Lalu kami juga memiliki pibas atau pecubas di sisi sebelah kiri sebenarnya berwarna sedikit kehijauan dengan corak berwarna hitam. Di mana pibas ternyata masih satu family dengan biota African cichlid yang terdapat pada Johnny mangrove sebenarnya. Lalu kita juga memiliki ikan pari air tawar di sisi tengah. Kira-kira ikan parinya apa nih kakak? Nah, ternyata sebenarnya tidak hanya terdapat ikan hiu air tawar, ternyata bisa kita temukan ikan pari yang tinggalnya di sungai sebenarnya. Jadi kita memiliki 2 jenis freshwater stingray, yaitu terdapat black diamond stingray yang berwarna hitam, lalu terdapat motif kapal di area tubuhnya.
nantinya ikan pari ini akan diberi makan dengan metode feeding stick oleh Kakak Ares. Karena seperti yang kita tahu, sebaiknya ikan pari memiliki morfologi yang unik, bentuknya pipi, bagian mulutnya berada di bawah tubuhnya. Sehingga untuk menjaga biota pari, nantinya Kakak Ares akan menggunakan feeding stick. Dan kembali lagi ke mega bintang kita sekarang yaitu Arapaima Kinas. Seperti yang tadi Kakak baru bilang, ini merupakan Arapaima yang masih berumuran remaja. Dan karena Arapaima merupakan biota predator yang berasal dari sungai Amazon Brazil. Tidak hanya merupakan biota predator yang berasal dari sungai Amazon Brazil, ternyata Arapaima ini juga dijuluki sebagai fosil hidup sebenarnya. Karena ternyata Arapaima ini sudah ditemukan ratusan juta tahun yang lalu. Kalau kita hitung mundur sebenarnya, ternyata Arapaima ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus sebenarnya. Kenapa Arapaima ini bisa ditemukan lama sebenarnya? Karena ternyata Arapaima ini dilengkapi oleh sisik yang sangat tebal dan juga kuat. Yang mana ternyata sisiknya ini mengandung mineral dan juga kolagen. Tidak hanya itu, ternyata Arapaima juga bisa hidup di perairan yang minim oksigen seperti di sungai Amazon Brazil. Jika sekalian perhatikan, Arapaima ini terkadang akan ke permukaan air untuk mengambil udara sebenarnya. Hal tersebut akan dilakukan berulang oleh Arapaima. Dan Arapaima akan berdiam diri di daratan atau di permukaan air selama 10 hingga 15 menit sebenarnya. Nantinya Arapaima akan ke permukaan air untuk mengambil udara dan akan disimpan di bagian rahangnya. Itulah juga sebab akibat dari Arapaima terkadang akan mengeluarkan bunyi dentuman sebenarnya. Karena ternyata di bagian rongganya ini dia menyimpan udara sebenarnya. Tidak hanya itu sebenarnya, kalau di sini kita kasih makan Arapaima ini berupa ikan. Dan ternyata sebenarnya di habitat aslinya Arapaima nggak cuma makan ikan aja, karena Arapaima bisa merupakan biota yang keras dan besar seperti musa, unggas, bahkan bayi monyet loh sebenarnya. Karena ternyata Arapaima ini dilengkapi oleh lidah yang bertulang. Kalau kita manusia ini lidah kita nggak bertulang, ternyata Arapaima ini dilengkapi oleh lidah yang bertulang loh sebenarnya. Secara sebenarnya, jadi beberapa hal yang tersebut dimiliki oleh Arapaima ya sebenarnya. Dan kira-kira kalau kita lihat Arapaima seukuran 1,9 meter yang ada di depan kita, kira-kira di sini sebenarnya adakah yang berminat untuk makan Arapaima? Mungkin jadi Arapaima bakar atau goreng? Enggak ya? Waduh, ternyata tidak ada yang berminat ya Kak. Karena memang di Indonesia sendiri tidak terlalu familiar, karena memang tidak familiar yang sebenarnya untuk mengkonsumsi Arapaima. Karena ternyata di habitat aslinya sebenarnya di area sungai Amazon, Arapaima ini justru diburu untuk dikonsumsi loh sebenarnya. Karena katanya rasa dagingnya cukup lezat sebenarnya. Ternyata tidak hanya dagingnya saja yang dikonsumsi, tapi mereka juga memanfaatkan sisik daripada Arapaima sebagai oleh-oleh di sebenarnya. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Widya, bahwa sisik dari Arapaima ini sangat kuat karena mengandung mineral serta kolagen sebenarnya. Jadi seluruh bagian tubuh dari Arapaima biasanya dimanfaatkan. Sama seperti jawaban si pecoron semua tidak berminat untuk memakan Arapaima, karena di Indonesia sendiri Arapaima ini sangat familiar untuk dipelihara sebenarnya. Banyak sekali penghobis yang ada di Indonesia memelihara Arapaima. Namun sayangnya banyak sekali yang merilis Arapaima ke sungai-sungai Indonesia nih sebenarnya. Karena ternyata hal tersebut tidak patut untuk dicontoh sebenarnya, karena nantinya Arapaima akan menjadi predator utama di alam. Karena mereka makannya nggak pilih-pilih ya, mereka bisa makan apa saja yang mereka temui di sekitarnya di sebenarnya. Maka itu menjadi suatu ancaman bagi ekosistem yang ada di Indonesia di sebenarnya. Dan ternyata juga sebenarnya untuk saat ini di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur khusus pelarangan pemeliharaan Arapaima sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir, di sini BXI menjadi lembaga konservasi yang dipercaya untuk bisa merawat 3 ekor Arapaima berukuran remaja sebenarnya. Tidak hanya kebutuhan makanannya saja yang kami penuhi, kami juga terus menjaga kesehatan dari biota Arapaima serta menyediakan ruang yang cukup luas untuk agar Arapaima bisa bertahan lama di BXI sebenarnya. Betul sekali sebenarnya. Oke teman-teman, di sini kita masih terus menyaksikan, harus masih terus memberikan makan untuk seluruh biota yang ada di depan kita sebenarnya. Tapi di sini kita berdua tidak hanya memberikan informasi saja, tapi kita akan bagi-bagi hadiah. Ada di sini yang mau hadiah?
ada, masih ada ternyata model hadiah kita. Ini adalah kesempatan terakhir untuk si Venture dapat hadiah. Saat ini Kang Willy sudah bawa 2 hadiah penyertaan untuk 2 orang pemenang beruntung pada sore hari ini. Boleh untuk mendapatkan hadiahnya, si Venture boleh angkat tangan terlebih dahulu kalau sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan kita berdua di si Venture. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari aku. Sudah siap si Venture? Siap ya, oke. Baru saja kita saksikan Kak Ares memberikan makan pada seluruh biota yang ada di Journey Kids of River. Yang ini depan kita merupakan rajanya penghuni sungai Jakarta. Tapi pertanyaannya adalah, adakah di sini si Venturers yang bisa bantu aku untuk menyebutkan 2 nama ikan selain arapaima? Oke, kakaknya di sebelah sini. Halo, kakak namanya siapa? Aku masih ingat 2 nama ikan selain arapaima. Diamond stingray. Ikan apa? Gengisan. Ikan goreng ada? Ikan goreng ada? Nggak ada ya? Yakin ya kunci sama jawabannya? Kunci. Jawabannya benar. Boleh kasih tepuk tangan dong si Venturer. Luar biasa. Masih ingat 2 nama ikan yang ada di sini ya. Dan sedangkan Kakak Ares juga sudah selesai nih si Venturer untuk memberi makan biota ganas dari sungai. Boleh kita kasih lambaian terakhir untuk Kakak Ares. Terima kasih Kakak Ares. Bye-bye. Dan pertanyaan selanjutnya si Venturer boleh disimak baik-baik. Kira-kira ikan paling besar yang ada di sini bernama arapaima. Tapi adakah yang masih ingat? Arapaima berasal dari mana ya si? 2. Belum. 2,5. 1. 2. 3. Yang mana kak? Sebelah Di sini. sebelah sana boleh. Halo, kakak namanya siapa? Kalau Misha masih ingat gak arapaima ini berasal dari mana ya? Sungai Amazon, yakin? Bukan dari Ciliwung? Bukan? Atau Cisadane? Bukan ya? Dari Amazon. Kunci jawabannya? Kunci jawabannya benar. Boleh kasih tepuk tangan si Venturer. Luar biasa, hadiah terakhir sudah dimenangkan si Venturer. Dan pemberian makan kepada biota arapaima telah berakhir. Pemberian makan selanjutnya akan dilakukan pada biota piranha. Si Venturer hanya tinggal berbalik badan saja untuk menyaksikan pemberian makan kepada biota piranha.